bahwa di bulan haram itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala, bulan haram itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakannya. Apa dia? Zulqaidah, kemudian Zulhijjah, dan kemudian Muharram. Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram, serta bulan Rajab. Maka ada beberapa hal yang mesti kita hindarkan atau tidak boleh kita lakukan di bulan Muharram. Apa saja dia? Yaitu melakukan dosa. Maka bulan haram itu menurut tafsir Ibnu Katsir adalah bulan di mana kita tidak boleh melakukan dosa. Artinya di bulan itu kita tidak boleh melakukan dosa. Jadi kalau ibu nyoba dosa bulan depan aja lah mak. Ya, bahwa segala dosa dilipat gandakan sebagaimana segala dosa dilipat gandakan sebagaimana segala pahala juga dilipat gandakan. Di beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan bulan Muharram atau bulan haram, ya. Yang pertama, nanti hari Selasa kita berada di tanggal 1 Muharram. Jadi besok maghrib usahakan kita melakukan baca doa awal dan akhir tahun. Ya, apa namanya? Doa awal dan akhir tahun. Kalau ibu baca buku doa-doa, nah di dalam buku itu ada biasanya doa awal dan akhir tahun. Oke? Nah, kemudian tidak ada puasa khusus untuk puasa akhir dan awal tahun. Jadi besok akhir tahun, hari Senin, Selasa awal tahun. Tidak ada puasa khusus awal dan akhir tahun. Jadi nggak ada. Adanya puasa nanti di tanggal 9, 10 Muharram yang dinamakan dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Maka catat 16 Juni 1 Muharram hari Selasa, 9 10 Juni 24 25 9 10 Muharram 24 25 Juni kita berpuasa Tasu'a dan berpuasa Asyura. Paham tuh mak? Nah, kapan itu? Tanggal 24 Juni hari Rabu, tanggal 25 Juni hari Kamis. Kamis kita berpuasa Asyura, hari Rabu kita berpuasa Tasu'a. Oke? Nah, saya jelaskan. Hari Kamis itu kan kita biasanya puasa Senin dan Kamis, betul? Bagi ibu-ibu di hari Kamis yang rajin berpuasa Senin dan Kamis, boleh ditunda dulu puasa Senin Kamisnya dan ibu lanjutkan dengan puasa Asyura ya di hari Senin dan Kamis. Jadi Senin dan Kamis dengan Asyura niatnya adalah Asyura. Jika dua puasa berbenturan dalam suatu waktu, Tasu'a dan Asyura niatnya adalah puasa Asyura. Oke? Sampai sini paham? Nah, tapi kalau ada di antara ibu-ibu semuanya yang melakukan atau berniat untuk melakukan puasa Daud, ibu-ibu fokus ke puasa Daud saja. Kita nggak akan ketemu sampai tanggal 24-25 Juni. Jadi ibu catat yang bisa nyatat. 24-25 Juni puasa Tasu'a dan Asyura. Apa fadilah puasa Asyura? Fadilah puasa Asyura adalah diampunkan dosa kita 1 tahun sebelumnya. Sebenarnya puasa Asyura itu adalah puasa yang juga dilakukan oleh baginda Nabi, oleh Nabi Musa. Nabi Musa pada masanya melakukan puasa Asyura. Kenapa? Karena Nabi Musa berhasil untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Sebagai bentuk kesyukurannya, maka Nabi Musa melakukan yang namanya puasa Asyura. Lalu pada masa Nabi Muhammad menengok orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Lalu Nabi berkata kepada orang Yahudi,
kenapa kalian melakukan puasa Asyura? Maka orang Yahudi berkata, karena kami menghargai Nabi Musa. Maka saat itu orang Yahudi berkata, maka saat itu Nabi Muhammad berkata kepada orang Yahudi, Oke, kami yang lebih pantas berpuasa Asyura, jadi saya akan melakukan puasa Asyura. Sejak saat itu Rasulullah melakukan puasa Asyura. Tapi sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau berpuasa Asyura, kami berpuasa Asyura. Tapi ya Rasulullah, orang Yahudi juga berpuasa Asyura. Masa kita sama dengan orang Yahudi?" Kan gitu kan? Maka Rasulullah berkata, oke, biar tidak sama dengan orang Yahudi, maka tahun depan kita tambah satu lagi puasanya. Apa itu? Puasa Tasu'a. Jadi puasa Tasu'a itu sebagai pembeda antara kita dengan orang Yahudi. Makanya kita berpuasanya dua, Tasu'a dan Asyura. Walaupun di tahun depan Rasulullah tidak berpuasa Tasu'a karena Rasulullah keburu meninggal dunia duluan. Tapi Rasulullah pernah memerintahkan itu walaupun sudah meninggal lebih dulu. Nah, itulah sebab adanya puasa Tasu'a dan Asyura. Siapkan dirinya, izin suaminya, lakukan puasa Asyura. Karena puasa Asyura itu mengampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu. Nah, ibu-ibu, saya baru 2 kali hadir dalam pengajian ini. Saya ingatkan dari yang dasar-dasar dulu. Jika nanti ibu berpuasa Asyura, maka puasa sunnah itu boleh pasang niat setelah azan subuh selagi belum makan dan minum. Itu kan hari Kamis tuh. Ibu bangun pagi, terus ibu lihat ternyata kawan puasa sadonyo. Saya puasa aja lah, boleh. Puasa sunnah boleh dilakukan, boleh dipasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum, boleh. Tapi kalau lah masuk lontong nggak bisa le doma. Nah, kemudian puasa Asyura atau puasa sunnah itu boleh dibatalkan kalau ibu terlalu lapar, nggak sahur misalnya. Tapi kalau suaminya butuh, tetap harus batalkan puasanya. Ada 3 perbedaan puasa sunnah dengan puasa wajib. Yang pertama, puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Yang kedua, puasa sunnah boleh sementara puasa qada atau puasa wajib pasang niat sebelum azan subuh. Beda toh? Yang kedua, puasa sunnah lapar batal boleh. Oke. Sementara puasa qada lapar nggak boleh batal kecuali sakit. Puasa sunnah suami butuh batalkan puasanya. Sementara puasa qada atau puasa wajib suami butuh jangan batalkan. Kalau dipaksa juga kabur dari rumah maghrib balik oleh. Jadi gitu ya, itu puasa sunnah Asyura. Jadi perbanyaklah berpuasa Asyura. Jadi amalan yang sangat dianjurkan sepanjang bulan Muharram adalah memperbanyak puasa. Saya sarankan ibu pergi ke puasa yang jelas dalilnya. Di antaranya perbanyak puasa Senin dan Kamis. Kemudian berpuasa Yaumul Bid. Kemudian puasa Tasu'a dan Asyura 9, 10 Muharram. Adapun puasa awal tahun, puasa akhir tahun, ya 1 Muharram, dalilnya terlalu banyak diperdebatkan. Jadi tidak dilakukan, tidak ada masalah. Nah, besok kan akhir tahun, hari Senin, boleh pergi ke puasa Senin dan Kamis saja. Hari Selasa boleh puasa qada saja. Karena puasa awal dan akhir tahun juga tidak masyhur dan dalilnya tidak terlalu kuat. Maka saya menghimbau kepada jemaah untuk melakukan puasa dengan dalil yang sangat kuat, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura.
Ada nggak puasa 1 sampai 10 Muharram? Tidak ada. Yang ada 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu udah bulan lalu, udah lewat. Oke? Jadi Tasu'a dan Asyura saja. Tapi kalau ibu mau juga, yaitu pilihan ibu-ibu semuanya. Jadi jangan lupa itu untuk melakukan puasanya. Oke? Berpuasa lebih banyak di bulan haram. Nah, saya ingin jelaskan apa saja kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Muharram. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di bulan Muharram banyak sekali kejadian para nabi. Di antaranya adalah Nabi Adam dan Siti Hawa itu diciptakan di bulan Muharram. Satu Muharram itu tahun baru Islam loh. 2 hari lagi loh, ya. Kemudian yang kedua, dinaikkannya derajat Nabi Idris dari umatnya, itu juga di bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari ingin dibakar oleh Raja Namrud. Ibu pernah dengar sebuah kisah bahwa Nabi Ibrahim ingin dibakar hidup-hidup? Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Kepada api, qulna ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Itu kejadiannya di bulan Muharram. Kemudian di bulan Muharram juga diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bandang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Banyak kan? Kemudian diselamatkannya Nabi Ayub, disehatkannya Nabi Ayub dalam penyakit kulitnya. Sehat Nabi Ayub di bulan Muharram. Kemudian juga Nabi Yakub itu punya sakit buta dan diberikan Allah penglihatan kembali itu di bulan Muharram. Nabi Yakub itu dia macam punya buta, nah disembuhkan di bulan Muharram. Kemudian Nabi yang masuk dalam perut ikan, Nabi apa? Nabi Yunus berapa hari dalam perut ikan? 40 hari loh. Maka dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan, diselamatkan di bulan Muharram. Nah, Nabi Yusuf diapain sama saudaranya? Masukkan dalam sumur, hilang dan ditemukan Nabi Yusuf itu pada bulan Muharram. Jadi ditemukan gitu. Nah, jadi itu semua terjadi pada bulan Muharram. Dan kemudian Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ya, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai terbentok di Laut Merah. Fir'aun dan diselamatkan, akhirnya Fir'aun mati di tengah laut. Betul? Itu diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu adalah di bulan Muharram. Jadi para nabi itu nggak ada yang ujian hidupnya sedikit. Jadi kalau ibu bilang, saya ada ustadz yang cerita nabi itu banyak sabar, terus dengan seenaknya mereka bilang, ah kan nabinya, nabi tapi ujiannya besar bu. Bayangkan Nabi Ibrahim pengen dibakar hidup-hidup. Ya memang dia beriman, tapi kan ujiannya besar bu. Nabi Musa itu ketika berdakwah sampai kehausan, kelaparan. Sampai akhirnya dia memohon kepada Allah, ya Allah saya haus dan lapar. Makanya kalau ada ustazah malas ceramah, malu dengan Nabi Musa. Ceramah tidak ada lapar-laparnya, iya kan? Nah, kalau guru malas mengajar, malu dengan para nabi. Para nabi itu mengorbankan harta, jiwa, raga.
Nah kalau ada guru malas ngajar, dosen malas masuk kelas, malu. Nabi Musa berdakwah itu sampai kehabisan air. Lalu apa kata Allah kepada Nabi Musa? Fakul nadrib bi'asakal hajar. Dalam Al-Baqarah. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Hai Musa, di negara Mesir waktu itu. Kan masing-masing nabi ini punya wilayah dakwah masing-masing. Kalau Nabi Muhammad Mekah Madinah, Nabi Syuaib Jordania, Nabi Musa wilayah Mesir. Kau ambil tongkatmu, fakul nadrib bi'asakal hajar. Kau pukulkan ke batu itu, maka keluarlah ithnata asyrata aina, 12 mata air untuk diminum oleh Nabi Musa itu ada di Mesir dan Jordan. Dan saya udah lihat mata airnya, masih ada sampai sekarang. Mata air Musa, Masya Allah. Akhirnya Nabi Musa minum dan kemudian dia lari lagi dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa menghentakkan tongkatnya, lalu Fir'aun meninggal. Betul-betul meninggal. Dan Fir'aun yang meninggal di saat Laut Merah itu namanya Ramses II. Dan muminya masih ada sampai sekarang di kota Mesir, di Museum Nasional Mesir. Dan saya sudah lihat aslinya Fir'aun Musa. Masih ada sampai sekarang dimumikan di Museum Nasional Mesir. Dan saya udah tengok wajahnya, cuman sombong dia. Pas saya tengok, saya panggil-panggil, tak bangun dia. Nah namanya Ramses II. Jadi Fir'aun tuh banyak. Semua pemimpin Mesir namanya Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun. Ada ratusan Fir'aun. Jadi Fir'aun tidak satu orang. Fir'aun itu sebutan untuk raja, kayak presiden. Dan Fir'aun di Mesir banyak, ratusan Fir'aun. Salah satunya Fir'aun yang kaya banget, yang makamnya di dalam piramida Mesir. Ada 3 piramida, tiga-tiganya 3 Fir'aun, satu piramida, kaya sekali. Sementara ada Fir'aun yang satu-satunya merasa dirinya Tuhan, menganggap dirinya Tuhan adalah Ramses II. Dan dia ada di Museum Nasional Mesir. Dia punya istri namanya Siti Asyah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Betul? Nah saya udah tengok mukanya. Mamanya Fir'aun pun saya udah tengok. Ramses II, Ramses I saya tengok. Tapi itulah sombong kali orang itu. Padahal saya lagi kunjung, dia diam saja. Jadi kalau ibu pergi ke Mesir, ibu akan lihat mumi-mumi Fir'aun asli yang dimumikan. Nah, jahat sekali. Selamat Nabi Musa dari kejaran para Fir'aun itu. Dan itu semua terjadi di bulan Muharram. Oke? Yang pertama apa amalan di bulan Muharram? Baca doa awal dan akhir tahun. Kapan dibaca? Besok habis maghrib. Yang kedua, perbanyak puasa, macam namanya puasa Tasu'a dan Asyura 9, 10 Muharram. Yang ketiga, bulan Muharram adalah bulan di mana dosa dilipat gandakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bulan Muharram adalah bulan di mana dosa dilipat gandakan, sebagaimana pahala juga dilipat gandakan. Maka di bulan Muharram sangat dianjurkan kita menahan melakukan dosa. Dosa itu kalau kita tinggalkan caranya cuma dengan menahan saja kok Bu. Hanya dengan menahan saja. Ya, dosa itu hanya dengan menahan saja. Kita mau bertengkar jangan di bulan Muharram. Bertengkar di bulan Muharram dosanya besar. Jadi kalau ibu nih melawan suami bulan depan. Nah coba. Ibu pernah dengar kalimat tanah haram? Tanah haram Mekah Madinah. Kenapa dengan dinamakan tanah haram? Karena di tanah haram Mekah Madinah itu satu, hanya orang Islam yang boleh tinggal di sana. 2, pahala dilipat gandakan di sana. 3, dosa dilipat gandakan di sana. 4, doa diijabah di sana. Maka di Mekah Madinah itu kalau pergi umroh yang kita urus bukan cuman manasiknya, tapi bagaimana menahan diri kita dari dosa. Karena melakukan dosa di tanah haram dosanya berlipat.
Orang umroh jarang paham ini. Mereka cuma sibuk dengan niat tawaf, doa tawaf. Padahal menahan dosa di tanah haram harus. Gimana nggak berdosa? Banyak dosa kita pas umroh itu kalau kita nggak paham ilmunya. Kawan kita 4 orang, adik 4 orang, ada satu lalu tahu tergosipkanlah sama kita. Lihatlah tuan dipindahannya sih tapi lalu ke Makkahnya lah berdosa bu. Ada kawan kita minta ditunggu terus. Ke masjid minta ditunggu terus. Tapi dia lelet. Sakit hati kita. Minta ditunggu taruh. Mandilah mau. Malah. Berdosa bu. Ini tidak dipahami dalam manasik. Padahal manasik harus belajar ini nih. Berapa itu dosanya? Hayo kata tour leadernya. Kita kumpul di lobi jam 7. Udah turun ibu jam 7. Nggak datang-datang bisnya sampai jam 10. Nganga wah. Dari tadi mau tunggu le, ndak juga datang. Berdosa lagi bu. Tour leader ndak semuanya baik. Kadang-kadang nyola panek keraju 20 tahun jadi tour leader. Jadi sekali aja nampak hidungnya. Habis itu tak kemana-mana lagi dia. Kemana lah tour leadernya kok ha. Nganga sih. Tak kemana-mana lah berdosa le bu. Jadi menahan diri di tanah haram dosanya besar, tapi jarang disampaikan di manasik. Di Mekah Madinah banyak orang-orang Arab besar. Nanti ibu tersenggol-senggol, apa ibu bilang? Orang Arab tuh jahe-jahe. Disenggol-senggolnya Pak. Padahal dia bukan jahat, badan dia besar, ibu kecil kali. Sabar aja, tenang, tahan diri. Karena umroh itu akan terlihat aslinya kita. Karena kita sedang safar. Yang namanya travel pasti ingin memberi yang terbaik. Kadang-kadang dia udah pesan hotel ini cancel. Akhirnya pindah ke hotel yang mana selama umroh kita ngedumel terus. Kita nggak ridho, kita nggak ikhlas. Padahal itu cara Allah menguji keimanan kita. Jadi itu tanah haram. Artinya tanah di mana kalau kita melakukan dosa dilipat gandakan. Maka umroh bukan sekedar tawaf, sa'i, tahalul. Tapi menahan diri dalam situasi yang seperti itu. Itu tidak mudah bu. Ada kawan kita tidur aja 24 jam. Lalu kita gosipkan. Lihat tuh lalu taruh. Hati-hati. Tanah haram tahan. Nggak boleh. Sama dengan kita sekarang berada di bulan haram. Bulan Muharram tahan. Kalau mau gibah bulan depan aja lah. Enggak juga ya. Nah, tahan. Dosa di bulan ini berlipat ganda. Melawan suami, membuka aurat, ngomongin orang, gibahin orang, fitnah orang. Dosanya tinggi di bulan Muharram ini. Sebenarnya dari bulan Zulqaidah kemarin sih. Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi tanah haram dengan bulan haram sama. Makanya di Arab, di bulan haram, wanita-wanita laki-laki tidak banyak keluar. Karena bulan haram berperang, tak boleh. Orang Yahudi tak boleh nyerang, orang Islam tak boleh nyerang. Makanya banyak wanita-wanita di rumah saja karena takut berdosa. Ibu bukan hanya di rumah saja, boleh keluar tapi jangan melakukan dosa. Kalau mau gosip, tahan. Ingat, meninggalkan dosa itu caranya cuma satu. Menahan, titik. Pengen buka aurat keluar rumah, tahan. Nggak jadilah, dosa. Nahan kan? Pengen gosipin orang, tahan. Nggak jadilah, dosa. Pengen marah, tahan. Dosa. Pengen kita nggak sholat, tahan diri, paksakan diri untuk sholat. Jadi meninggalkan dosa itu hanya dengan menahan. Gampang atau susah? Susah karena ibu ngegas aja terus nggak ada ngerem-ngerem gitu ya kan. Nah, jadi menahan dosa itu hanya dengan menghilangkan diri dari dosa itu hanya dengan menahan saja.
Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang saya maksud dengan bagaimana kita menjaga diri kita dari dosa di bulan Muharram ini, oke? Yang pertama baca doa awal dan akhir tahun, yang kedua berpuasalah Tasyrik, dan kemudian yang ketiga tahan diri dari dosa, dan yang keempat perbanyak melakukan ibadah karena di bulan Muharram semua pahala dilipat gandakan. Nah, apa pahala yang dilipat gandakan? Semuanya. Pertama, yang tadi kalau ibu berpuasa, maka ibu dapat pahala sunnah. Kemudian yang ketiga, ibu bersedekah. Sedekah di bulan Muharram pahalanya besar karena dilipat gandakan pahalanya sedekah di bulan Muharram. Sedekah itu Bu, bentuknya sepele tapi fadilahnya banyak. Apa fadilah sedekah? Yang pertama, as-sadaqatu tamna'u mitatasu. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Yang kedua, jauhilah diri kalian dari api neraka, kata Allah, walaupun dengan sedekah sebutir kurma saja. Kemudian yang ketiga, bahwa sedekah itu akan mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir nanti. Kemudian yang keempat, sedekah itu dapat memperlapang berkah rezeki kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik maka kembali kepada kita. Kita berbuat jahat kembali kepada kita. Jadi rajin sedekah ya. Dengan cara apa? Rajinlah sedekah dengan cara apa? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, rajin sedekah. Oke. Nah, dengan cara apa? Ibu karena Allah, kita ada yang namanya sedekah subuh, oke? Sedekah subuh 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu kan? Nah, itu sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh itu fadilahnya luar biasa? Karena di waktu subuh malaikat akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Jadi mulailah Bu dari sedekah subuh. Walaupun cuma 2000, karena ini wajahnya wajah 2000 nampak semua nih. 2000, 2000, 2000. Mulai dari yang kecil 2000 dulu setiap hari. Jangan gede-gede dulu. Kalau gede-gede susah. Kalau gede-gede nanti kita hari ini 2000, besok 50.000, besok 100.000, 2000, 50.000, besok libur 3 bulan. Kok libur sedekah kan patanglah 100.000. Gitu jadinya beko. Ya, jadi mulai dari sedekah dalam kondisi sedikit. Dan kemudian kedua, mulai dari nol, sedekahkan barang di rumah yang masih bagus tapi nggak kepakai. Coba lihat baju-baju ibu di rumah, banyak kali saya tengok. Iya, banyak barang, banyak hisap. Sedekah itu nggak boleh mikir-mikir. Ragu melepaskannya. Padahal barang yang gak kepakai itu kena hisap. Nanti kapan-kapan kita bahas. Jadi kalau mau sedekah kita kasih, misalnya nih, daster nih udah gak kepakai lagi doh. Saya kan gak gemuk, gak muat lagi, tapi masih bagus. Ibu mau jalan nih ke rumah orang, mau kasih daster atau kemana. Datang setan, debeko kurui pakai leko mah masuk lu balik. Saya mau sedekah mukena. Ini sedekah mukena ini bagus ini. Udah mau taruh mukena ke masjid. Nanti datang tante-tante dari rantau pakai apa ya? Alamak soal balik. Payah kan? Payah Bu. Padahal barang yang gak kita gunakan semuanya adalah akan kena hisap. Barang yang tak dipakai di rumah kita hanya ada 3 pilihan. Jual bekas, kasih orang, atau buang. Jangan ditumpuk di rumah. Semakin banyak barang yang ditumpuk di rumah, semakin banyak hisapnya. Jadi tugas ibu, nanti sampai rumah, kumpulkan barang-barang yang tidak terpakai. Kasih orang atau buang. Ustazah kalau dibuang nanti mubazir. Bukan. Mubazir itu kalau dia di rumah ibu nggak ibu pakai, itu menjadi tanggung jawab ibu. Itu kena hisap. Lebih baik di luar, kita nggak kena hisap. Ini ndak
kuali masih ada yang cantik-cantik yang dipakailah peot-peot aja. Simpan-simpan juga. Itu nanti kapan-kapan kita bahas karena saya baru 2 kali di sini. Terlalu banyak yang belum saya bahas. Menggunakan kuali yang sudah peot, telinganya udah tanggal, itu menyebabkan kemiskinan, menyebabkan kefakiran. Selalu ibu bilang dengan suami, baju ndak ada, baju ndak ada, baju ndak ada. Padahal banyak baju ibu yang ibu pakai itu aja. Oke? Kenapa ibu lain nengok saya? Nah, kasih sama orang. Yang nggak kepakai kasih sama orang. Sendok, ibu pakai gelas, ibu pakai piring yang bagus. Menghargai diri sendiri. Memakai gelas, piring yang sudah sompel, yang sudah tanggal-tanggal, pecah sedikit, itu menyebabkan kemiskinan. Hilangnya keberkahan. Piring dipakai dari zaman Nabi Yusuf. Yang bagus-bagus ditaruh di lemari. Panjang pula lagi usia kuali daripada usia kita. Pakai yang bagus, hargai diri sendiri walaupun tidak dilihat orang. Tahu nggak salah satu ciri hidup berkah? Hidup berkah itu hidup yang kalau kita pakai apapun kita suka. Bisa ya ada orang ketika dia berada di depan lemarinya, dia mau pakai baju yang ini, nggak bagus dong, nggak enak pinggangnya, dia taruh lagi. Pakai yang ini, nggak enak dong, dadanya nggak enak, taruh lagi. Bisa dia bilang baju itu nggak bagus, padahal tadi baju itu dia yang beli. Lalu dia bilang nggak bagus. Nah itu ciri orang yang diangkat keberkahan dalam dirinya. Bahaya itu. Ibu yang beli kok ibu yang nggak mau pakai. Kalau ibu nggak mau pakai, ibu kasih aja sama orang. Kalau nggak dikasih, menjadi hisab bagi kita. Semakin banyak barang, semakin banyak kita dihisab. Kok gitu nengoknya? Jantung aman ya? Nah. Bisa tasnya banyak, oke nggak apa-apa punya tas banyak. Tapi dipakai. Kalau ibu nggak pakai, kena hisab. Termasuk mubazir. Mubazir bukan beli barang mahal, tapi mubazir beli barang yang tidak kita pakai. Ada orang beli jam tangan harga 30 juta, kalau dia pakai nggak apa-apa bu. Tapi ibu beli jam tangan cuma 100 ribu, ibu nggak pakai, ibu berdosa bu. Mulai dari, udahlah, macam ibu ungsikanlah semua barang yang tak terpakai itu. Belajar memberi dengan cara bersedekah mulai dari barang yang tak terpakai, mulai dari sedekah subuh yang angkanya 2.000, dicoba dulu 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 gitu. Nanti setelah sebulan sedekahkan, traktir makan kawan, belikan nasi, masak, kasih tetangga dengan sedekah subuh itu. Nah, jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak, sekali ibu sedekah 100.000, sedekah subuh ibu 100.000 banyak-banyak. Belum terbiasa sedekah, tahu-tahu nanti hilang motor ibu bilang, "Percuma sedekahnya hilang motor." Ada jadi ibu sedekah nanti dong. Tapi kalau ibu sedekah 2.000, hilang motor ibu nggak nyalahin sedekahnya. Paham? Kadang-kadang kan Allah itu nguji orang yang sedekah. Saya ditelepon sama teman saya. Karena saya sedekah Jumat 100.000 Nel. Keluar dari masjid hilang motor saya. Percuma saya sedekah. Saya bilang jangan salahkan sedekahnya. Allah sedang melihat apakah dengan hilang motormu kamu tetap sedekah enggak. Kalau kamu tetap sedekah berarti kamu setia sama Allah. Kalau kamu tak sedekah berarti kamu gagal ujian. Gitu aja udah. Nah itu ya sedekah Jumat berkah. Jadi tugas kita apa? Besok baca doa awal akhir tahun, puasa Taswa dan Asyura 24-25, kemudian perbanyak sedekah, mulai sedekah subuh yang belum mulai, lalu baju-baju yang tak terpakai kumpulkan, kasih orang, jangan ditaruh di gudang, sama jendaknya. Lalu kemudian mulai dari sedekah dan berbanyak sholat-sholat sunnah dan ibadah lainnya. Semoga Muharram ini menjadi momentum terbaik dari kita untuk pergi ke bulan-bulan berikutnya. Insya Allah. Demikian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Silakan. Ya silakan.
Kemana? Oh, kalau kita pergi ke Mesir melihat Firaun, itu nama turnya bukan haji. Bukan haji, bukan umroh. Itu beda, nama turnya jejak Rasul. Jadi ada beberapa negara biasanya yang dekat-dekat. Seperti Mesir, kemudian Aqsa, kemudian Palestina dan Jordania. 4 negara biasanya. Caranya ada travelnya. Di Jakarta, di Pekanbaru nggak ada travelnya. Oke, tapi nggak apa-apa kan berangkat dari Jakarta. Ya, itu tidak pakai haji, tidak pakai umroh. Yang pakai umroh biasanya cuma Aqsa. Tapi kalau untuk ke Mesir, ibu ngambil paket 4 negara. Mesir, Jordania, Palestina, Israel, Mesir. Kemudian Mesir, Jordan, Palestina, kemudian termasuk diantaranya adalah bentar ya, Mesir, Jordania, Palestina, ya itulah itu. Oke? Ya, kalau ada rezeki boleh pergi, macam itu bisa naik ke Gunung Sinai, gunung di tempat Nabi Musa ingin bertemu dengan Tuhannya. Oke ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Hayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, in kana rizquna ba'idan faqribu, wa in kana rizquna haraman fatahhiru, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak bisa dibisukan ya? Apa kabar teman-teman semuanya? Bagi kita, sehingga pertemuan ini menjadikan pertemuan yang bermanfaat, dan juga apa yang telah disampaikan sama Ustazah bisa kita amalkan di hari-hari kita.
Mari Bu, Assalamualaikum. Terus terima kasih Hai. kepada guru semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara kajian rutin Ustazah Dr. Melal ini. Awal suro itu maksudnya 1 Muharram ya? Yang teman-teman maksud awal suro itu ya? Cari ya. Bentar ya guys. Yang teman-teman maksud awal syuro itu 1 syuro. 1 Muharram itu puasa awal tahunnya itu tidak masyhur guys. Oke, 1 Muharram. Kalau teman-teman mau boleh ke puasa kodo aja. Sementara puasa akhir tahun besok maksimalkan dengan puasa Senin dan Kamis aja. Nah nanti di tanggal 9, 10 itu puasa Tasu'a dan Asyura. Nah yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel YouTube aku untuk belajar lebih banyak di channel YouTube ya. Nanti malam ketemu aku di jam 7 malam waktu Indonesia Barat untuk kita belajar bersama di akun ini. Dan besok di jam 6:45 kita membaca doa awal dan akhir tahun di habis maghrib ya. Oke gitu ya guys. Udah thank you ya semuanya ya. Siapa di absen terus di samping aku, nggak ada manusia, nggak ada cahaya-cahayanya sama aku tuh, nggak ada orang guys. Oh tuh ya. Oke ya, aku tutup dulu ya guys. Ya, selalu semua sampai ketemu jam 7 nanti ya. Thank you semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Oke. Nela Luki di sini. Ya. Oke, itu bukan usaha saya nyetir. Aku yang nyetir guys. Nggak cahaya. Kamu ngajak berantem. Ya. Oke ya guys ya. Bilang saya di samping Zah. Oke ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya guys. Jangan berantem. Oke, aku matikan dulu ya guys. Sampai ketemu nanti jam 7. Bye bye. Love you. Thank you ya.